Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Grand Chess Tour seri pertama Super Bet Classic sudah masuk babak keempat. Tadi malam menghasilkan 3 game yang berakhir menang kalah. Sisanya 2 game berakhir remis kawan. Mamet Yarov versus Daniil Bogdan atau Deak ini berakhir remis. Firoza atau Alireza juga bermain remis melawan Richard Rapport kawan. Leonid Dominguez dikalahkan oleh Levon Aronian dan Wesley So berhasil mengalahkan Ian Nepomniachtchi dalam permainan endgame gajah terang versus gajah gelap kawan plus menteri. Sedangkan Maxime Lagrave juga berhasil mengalahkan Fabiano Caruana dalam pertarungan yang sangat sengit kawan, yaitu dengan langkah-langkah pengorbanan yang dilakukan oleh Caruana. Tapi sayangnya Caruana sempat melakukan langkah pengorbanan blunder. Kita akan ulas permainan Maxime versus Caruana ini kawan. Namun sebelum itu coba kita tengok posisi para pemain di klasemen sementara saat ini. Di posisi pertama ada Wesley So karena 2 kali mendapatkan kemenangan dan 2 kali remis kawan. Selanjutnya diikuti Levon Aronian dengan selisih setengah poin. Ada juga Maxime, ada juga dengan Bogdan atau Daniil Deak ini. Yang Nepo berada di posisi kelima dan seterusnya bisa kalian lihat pemain-pemain yang lainnya kawan dengan nilai yang sama 1,5 poin. Oke, langsung kita ke atas papan lihat permainannya Caruana, maksud saya Maxime versus Caruana. Di mana Caruana pegang hitam dan di sini Maxime mengawali dengan permainan pion E4. Pion E5, kita temui permainan Ruy Lopez kawan, gajah B5. Pion A6, Morphy Defense, gajah mundur ke 4. Kuda F6, rokade, kuda ambil pion E4. Ini adalah variasi terbuka dari Ruy Lopez kawan, yaitu menerima pion E4 ini dengan kuda, atau bisa disebut dengan variasi taras kalau tidak salah. Pion D4, pion B5, gajah mundur ke B3. Langkah-langkahnya cukup standar, saya kira kalian sudah paham. Pada posisi ini tak perlu lagi saya memberikan penjelasan satu persatu langkahnya. Maksud langkah-langkah dari kedua pemain ini, pion D5 memperkuat posisi kuda. Sekarang hitam mengembalikan pionnya kawan, mengembalikan keunggulan satu pionnya tadi. Gajah E6, pion C3 untuk memberikan ruang bagi gajah mundur untuk menyerang kuda nanti, ataupun juga mencegah pion ini didorong oleh hitam kawan. Selanjutnya adalah gajah J5. Kuda B berkembang ke D2. Di sini Caruana rokade di langkah ke-10-nya, gajah J2 memberikan pressure bagi kuda dengan dukungan kuda tentunya kawan, dan nanti akan mendapatkan 1 pion jika kuda ini tidak pindah. Pada posisi ini kawan ada 3 kandidat pilihan utama langkah yang bisa dipilih oleh hitam. Langkah utama adalah kuda ambil pion F2. Langkah kedua bisa bermain dengan gajah ke peta F5 atau dengan pion F5. Yang berikutnya adalah kuda pukul kuda. Tapi jangan sampai memilih variasi ini kawan, karena kebanyakan variasi ini hitam kalah. Di sini Caruana memilih pilihan utama dengan kuda ambil pion F2. Beteng pukul balik, dan di sini gajah pukul beteng. Pada posisi ini kawan, posisi seperti ini sudah pernah dimainkan oleh Maxime saat pegang putih juga melawan Mamet Yarov pada tahun 2018. Di mana saat itu Mamet Yarov tidak langsung pukul balik beteng ini kawan, bermain dengan pion F6 terlebih dahulu. Setelah kuda ini manuver ke peta F1 untuk memberikan backup bagi gajah bergerak ke peta E3, barulah Mamet Yarov pukul beteng ini. Setelah dipukul balik, pion pukul pion, lanjut Mamet Yarov. Setelah raja ini mundur kawan, di sini Mamet Yarov melangkah dengan menteri ke peta D6 kawan, dan permainan berakhir remis saat itu. Tapi di sini tadi agak berbeda kawan, nanti beberapa langkah kemudian diagramnya akan mirip kembali. Tadi setelah beteng ambil kuda hitam, langsung diterima atau dipukul balik oleh gajah hitam kawan. Dipukul balik oleh raja, pion F6, kuda mundur ke F1, pion F pukul pion E5, raja mundur. Dan di sini Caruana tidak memilih langkah menteri seperti halnya Mamet Yarov saat melawan Maxime tahun 2018, memilih menterinya melangkah ke peta D7. Tapi ini masih bukan ide baru kawan, ada beberapa pemain yang memainkan variasi seperti ini, kurang lebih ada 7 game di database. Dan di sini dibalas oleh Maxime dengan pengembangan gajah gelapnya ke peta G5 untuk mengawasi peta ini kawan agar beteng tidak digeser ke lajur D, tapi beteng digeser ke lajur E oleh Fabi. Dan pada posisi ini kawan sudah ada 1 game yang pernah mencapai posisi seperti ini sebelumnya, di mana saat itu putih melanjutkan dengan gajah ke H4,
permainan beragramis. Tapi Maxim memilih langkah menteri ke petak D2 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-17 ini kawan. Sampai langkah ke-17 ini seperti yang kalian lihat tadi, Fabi melakukan pengorbanan untuk merusak posisi Raja Putih di sayap Raja kawan. Dan tentu saja keunggulan materi bagi Putih dengan 5 perwiranya berbanding dengan 4 perwira hitam. Tapi kompensasi yang didapat oleh hitam kawan dengan 2 betengnya yang sudah menempati posisi yang kuat, juga posisi sentral yang sudah dikontrol oleh 2 pion hitam. Inilah kompensasi yang didapat oleh Fabi atau hitam. Di sini Fabi melanjutkan dengan pion D4. Mungkin pada posisi seperti tadi kalian melihat langkah pion E4 ini cukup menarik untuk dibuat oleh hitam untuk mendapatkan ruang di sini, juga mengusir kuda agar lajur F ini terbuka bagi betengnya. Bisa juga dimainkan oleh hitam kawan, tapi akan memberikan kesempatan bagi kuda juga menempati peta pusat, peta yang bagus, menantang pertukaran kuda atau mengancam gajah terang. Jika kuda ini menolak untuk bertukar, mungkin ke peta pusat juga ke peta E5. Di sini kuda satunya bisa bergerak ke peta E3 menghentikan laju-laju pion hitam ini kawan. Selanjutnya kuda bisa ambil gajah dan seterusnya kawan. Apakah gajah ini juga? Ya, kalaupun kalian menyerang dengan pion C5, di sini kuda akan bertukar gajah sekarang dan posisi Putih akan semakin lebih bagus. Walaupun terlihat posisi pion-pion hitam ini cukup menakutkan kawan dengan mendapatkan posisi yang sudah maju semua. Tapi engine menyatakan permainan ini sekarang posisi Putih lebih baik. Mungkin sudah dikalkulasi oleh Fabi, jadi dia tidak tertarik bermain dengan pion E4-nya, bermain dengan pion D4. Dan di sini kuda ke G3 untuk menghentikan laju pion ini jika didorong kawan dengan dukungan gajah ataupun beteng nanti dan dibalas dengan pion H6. Gajah ini tidak mempunyai peta yang bagus lagi mundur kawan. Ke peta-peta ini sudah ada pion hitam, jadi tidak mungkin. Di sini langkah paksaan mundur ke peta H4 dan akan memancing pion G5 akan dimainkan oleh Fabi. Tapi Fabi tidak tertarik bermain dengan pion G5-nya. Dia menemukan langkah terkuat lainnya dengan pion D pukul pion C3 dipukul balik oleh menteri. Di sini tadi kawan, jika kalian memainkan pion G5 mungkin terlihat akan mendapatkan 1 perwira Putih dan menang kualitas perwira dengan seperti ini kawan. Kuda pukul pion ini dipukul balik oleh menteri. Menteri bergeser menutup skat. Mungkin hitam akan unggul kualitas perwira kawan. Sepasang beteng melawan sepasang gajah. Tapi coba lihat posisi raja hitam ini kawan. Sangat terekspos, tidak ada pion yang melindunginya. Nanti akan membuat perwira yang lain atau bahkan menteri akan sibuk melindungi raja. Dan dengan posisi seperti ini, engine pun menyatakan permainan sangat-sangat imbang kawan atau bahkan remis. Mungkin sudah dikalkulasi oleh Fabi dalam posisi seperti ini dia tidak ingin berakhir remis kawan. Jadi setelah gajah ini mundur ke H4, dia tidak bermain dengan pion G5-nya. Melanjutkan tadi pion D pukul pion C3 dipukul balik oleh menteri dan memberikan tekanan bagi pion pusat ini dengan dukungan kuda. Dan di sini Fabi melakukan atau melanjutkan pengorbanan kawan, pukul kuda dengan beteng. Di sini tadi kawan engine menyarankan bermain dengan pion B4 terlebih dahulu. Mengusir menteri, di sini menteri ada 2 pilihan, bergerak ke peta E3 ataupun ke peta C5 agar tetap memberikan pressure bagi pion pusat ini kawan. Anggap saja bergerak ke peta ini, ke peta E3, hitam akan melangkah kuda ke peta D4, mengancam gajah terang. Jika Putih melanjutkan dengan langkah pertukaran, ya simpel kawan akan diladeni oleh hitam. Tapi jika di sini kuda ambil pion terlebih dahulu, kuda ambil gajah kawan. Kuda ambil menteri, kuda hitam juga akan ambil menteri. Kuda ambil beteng, ya diambil balik oleh raja hitam kawan. Hitam akan untung 1 pion. Di sini tentu saja akan memberikan sedikit keuntungan bagi hitam dalam permainan endgame. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, langkah terbaik setelah menteri ke peta E3 dibalas dengan kuda ke D4, langkah terbaik adalah gajah bisa bergerak ke peta E4. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi kawan. Saat menteri Putih pukul balik pion hitam ini, Fabi melakukan pengorbanan pertukaran, beteng pukul kuda F3, dipukul balik dengan pion G dan pionnya sekarang terpisah-pisah. Kenapa tidak dipukul balik dengan menteri saja agar pionnya ini tetap bagus kawan? Ancamannya adalah kuda di sini kawan. Menggarpu menteri serta gajah. Setelah menteri bergerak, kuda pukul gajah. Jika dipukul balik kawan, menteri hitam akan melakukan skat, mendapatkan gajah di peta H4.
Oleh karena itulah di sini Maxim memilih untuk pukul balik beteng dengan pion. Selanjutnya kuda bergerak ke petak D4 mengancam gajah. Gajah dipertahankan di petak D1 kawan. Walaupun betengnya ini juga sulit keluar sekarang untuk ke lajur pusat ataupun ke lajur F, tapi posisi gajah sekarang cukup bagus untuk mempertahankan pionnya. Dan di sini mungkin kalian melihat bisa melanjutkan langkah pion G5 agar mendapatkan perwira putih. Tidak bisa begitu kawan, karena kuda akan lompat ke E4. Kalian tidak mempunyai tempo lagi ambil pion ini. Kenapa? Kuda melakukan skak garbuan bagi menteri. Menteri kalian bisa tewas, kalian kalah. Jadi pada posisi ini Fabi juga tidak melangkah pion G5, menggeser betengnya terlebih dahulu untuk mengawasi peta ini. Tapi tetap saja kuda sekarang lompat terlebih dahulu ke E4, memberikan ruang bagi gajah mundur jika pion G5. Gajah C4, sebuah positioning yang cukup kuat kawan. Selanjutnya adalah raja ke G2. Kuda ke D2 merupakan pilihan yang bagus untuk memperkuat posisi pion juga mengancam gajah yang cukup strategis posisinya. Di sini beteng naik ke F4, engine menyarankan langsung bermain dengan pion G5 untuk mendapatkan penguasaan ruang kawan, memaksa gajah mundur. Di sini gajah mundur ke E1 menghindari ancaman beteng. Sekarang menteri F5 memberikan pressure lebih bagi pion F3. Di sini kuda mundur ke D2, sebuah langkah yang sangat kuat kawan. Pada posisi ini jika kalian membuat langkah yang lain, anggap saja pion ini, pion B3 mengancam gajah. Selanjutnya kuda akan pukul pion F3 terlebih dahulu. Jika kalian melanjutkan ambil gajah dengan pion kawan, selanjutnya kuda akan pukul gajah di peta E1 skak. Dipukul balik oleh menteri dan selanjutnya beteng akan pukul kuda. Dan permainan akan seimbang kawan dan kemungkinan akan terjadi skak-skak yang berulang agar putih tidak mempunyai kesempatan mengeluarkan betengnya. Dan nanti jika beteng sudah keluar, terkoordinasi dengan perwira yang lain, kemungkinan putih bisa menang. Terlihat di sini memang hitam kalah satu perwira dengan variasi seperti ini. Tapi di sini tadi langkah yang cukup kuat dari Maxim kawan, menarik mundur kudanya ke peta D2, mengawasi peta F3 ini. Di sini pion E4 tetap melakukan serangan bagi pion F3. Di sini Fabi membuat trik kecil kawan, melepaskan kudanya, tapi jika diambil oleh menteri, menterinya akan tewas dengan tempo skak ini, discover attack. Di sini kawan, Maxim melanjutkan dengan gajah G3 terlebih dahulu mengancam menteri, maksud saya mengancam beteng. Pion pukul pion skak terlebih dahulu, raja ke F2, tidak terburu-buru atau mengambilnya dengan kuda ataupun gajah. Di sini menjadi tameng bagi raja putih kawan. Beteng G4, selanjutnya kuda pukul gajah yang posisinya sangat bagus. Selanjutnya dipukul balik oleh pion B, barulah sekarang gajah ambil pion F3, dipukul balik oleh kuda, dipukul balik oleh menteri. Lihat kawan, Fabi sekarang kalah satu gajah. Tentu saja posisi kemenangan sudah di tangan Maxim di langkah ke-31. Tapi Fabi belum mau menyerah, bermain dengan menteri melakukan skak di C2, kembali diblokade oleh menteri. Dan menteri tetap memberikan ancaman bagi beteng kawan, ataupun di baris belakang juga. Beteng pun siap digeser untuk menemani menteri nanti melakukan serangan. Di sini menteri kembali ke F5, melakukan skak dengan tempo juga membackup betengnya. Raja turun ke G1, pion H5, ingin mencoba tetap mendorong pionnya agar gajah ini bisa tewas karena kena pin oleh beteng hitam. Beteng F1 terlebih dahulu mengancam menteri, dan di sini menteri mundur ke G6. Tidak melakukan skak di sini kawan, karena kenapa? Masih bisa ditutup oleh menteri, mengajak pertukaran menteri. Jika diterima seperti ini kawan, masih bisa dipukul balik oleh beteng. Jika sekarang pion dimainkan oleh hitam untuk mengambil gajah ini, beteng sekarang bisa dimainkan di peta ini kawan. Jadi gajahnya akan aman. Kalau pion pukul gajah, ya betengnya tewas. Kalaupun beteng pukul beteng, gajah masih bisa pukul balik. Tentu saja putih akan tetap menang. Jadi Fabi tidak memilih langkah menteri melakukan skak lagi. Lihat kawan, kontrol waktu Fabi juga cukup jelek, menyisakan 1 menit, di mana sekarang posisinya masih di langkah ke-34, butuh 6 langkah lagi untuk mendapatkan tambahan kontrol waktu. Menteri ke G6 tadi dimainkan oleh Fabi, selanjutnya raja menghindari lajur G, pion H4 tetap dimainkan, gajah ambil pion C7, pion H3, dan perlu berhati-hati ancaman dari hitam ini kawan. Petak terang ini sudah dikuasai oleh hitam, dengan pionnya tidak mungkin raja bisa keluar, apalagi lajur G sudah diblokade atau dikuasai juga oleh hitam.
Menteri ke F3 juga memberikan ancamannya sendiri kawan untuk memaksa pertukaran menteri nanti, melakukan skak, raja bergeser ke peta terang, menteri juga nanti kembali ke peta ini menantang pertukaran menteri bisa jadi. Di sini menteri ke D3 menantang pertukaran menteri berharap dengan pion bebasnya. Ditolak oleh Fabi, gajah ke E5, selanjutnya beteng G2. Mungkin diikuti langkah menteri hitam bergerak ke peta-peta ini kawan, mendukung betengnya untuk ambil pion ini. Tapi setelah gajah ini mundur ke C3 kawan, di posisi ini Fabi menyerah di langkah ke-39. Karena percuma kawan, dengan keunggulan satu gajah, beteng ataupun menteri hitam tidak akan mampu untuk meladeni permainan Maxim nanti. Pada posisi ini jika permainan tetap dilanjutkan, apabila menteri menolak pertukaran menteri kawan, mungkin bergerak ke peta terang ini, ke peta C2 untuk mendukung betengnya. Ya simple, menteri akan ambil pion, tetap melindungi pion H2-nya dan seterusnya kawan. Dan sekarang posisi pion akan kembali seimbang, nanti tinggal bagaimana. Beteng juga memberikan ancaman di baris belakang, menteri pun juga bebas bergerak, selanjutnya mau kemana terserah. Gajah melindungi pionnya, berkoneksi dengan pion seperti ini sangat kuat menghentikan laju pion dan menghadang pion hitam yang ada di sisi kiri papan. Ataupun kalian mencoba pada posisi seperti ini bertukar menteri terlebih dahulu, ya simpel masih bisa dipukul balik. Kalian tidak bisa melindungi pion ini lagi kawan, dan sangat sulit juga untuk melakukan langkah-langkah yang lain. Kuncian atau koneksi pion gajah ini sudah sukar untuk ditembus lagi. Apalagi pion kalian terpisah-pisah seperti ini kawan. Sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk berharap remis apalagi menang. Oleh karena itu pada posisi seperti ini sudah tidak ada harapan lagi bagi Fabi berharap remis apalagi menang kawan. Sebuah permainan yang sangat brutal dari Fabi di awal-awal langkah melakukan pengorbanan pertukaran tadi kawan. Seperti ini tadi di langkah keberapa tadi kawan. Di posisi seperti ini tadi dia pukul pion yang ada di peta F2. Dilanjut seperti ini dan seperti ini. Diambil raja dan tadi di langkah ke-20 kawan. Di posisi seperti ini dia melakukan kesalahan, melakukan pengorbanan pertukaran perwira. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan nanti sore insya Allah kita akan ulas satu game final di partai Rapid Chess Championship yang ada di chess.com minggu ke-13 kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.